Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devin Alifansyah Yahya, NRP 502624142 dari Prodi Sistem Informasi. Saya berada di kelompok 8 yaitu career dalam LKMM FTIC kali ini. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi yang saya tinggalkan karena saya mengikuti Samba bidik misi KIPK tadi pagi. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu analisis tema. Untuk rangkumannya, yang pertama itu ada bekerja keras, bekerja dengan tekun untuk pencapaian tujuan dan penyelesaian tugas individu tersebut. Yang kedua ada pantang menyerah, yaitu kemampuan tetap bertahan dan melanjutkan perjuangan. Yang ketiga ada penerimaan diri, yaitu keadaan mental orang sepenuhnya menerima diri, memahami kelemahan dan kelebihan. Yang keempat ada kerjasama, yaitu kemampuan seseorang untuk dapat bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu persepsi dan kesalahan berpikir. Persepsi adalah proses dalam penerimaan dan penafsiran informasi yang menimbulkan anggapan. Faktor-faktor dari persepsi yang pertama itu ada pengalaman hidup, kedua informasi yang diterima, ketiga pendidikan dan pengetahuan, dan yang keempat itu adalah lingkungan hidup. Kemudian ada berpikir. Berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep dalam diri seseorang yang menggunakan akal budi untuk mempertimbangkannya. Tahapan berpikir itu ada 3. Yang pertama adalah pembentukan pengertian, yang kedua pembentukan pendapat, dan yang ketiga adalah pembentukan keputusan. Jenis-jenis berpikir ada 6. Yang pertama adalah berpikir konkret, yang kedua berpikir abstrak, yang ketiga berpikir klasifikatoris, yang keempat berpikir analogis, yang kelima berpikir ilmiah, dan yang keenam berpikir pendek. Untuk kesalahan berpikir adalah kesalahan logis yang disebabkan karena hanya menggunakan satu sudut pandang saja. Ada 4 jenis kesalahan berpikir. Yang pertama adalah ad hominem, yaitu keluar dari topik dan menyerang secara personal. Yang kedua ada bandwagon, yaitu banyak yang setuju tetapi opini tidak terbukti. Yang ketiga ada slippery slope, yaitu mengambil keputusan dari argumen yang banyak. Yang keempat itu false dictionary, itu ketika seseorang menganggap hanya 2 hitam putih. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi yang ketiga, yaitu AKU dan SRK. Yang pada materi kali ini yang pertama dibahas itu adalah pola pikir prestatif. Pola artinya sistem atau cara kerja. Berpikir itu adalah menggunakan akal budi untuk menyelesaikannya, dan prestatif itu adalah memiliki sifat prestasi, yaitu hasil yang dicapai lewat usaha. Kemudian ada AKU. AKU itu A untuk ambisi, K-nya kenyataan, dan U-nya usaha. Ambisi itu adalah keinginan yang besar untuk mencapai sesuatu. Kenyataan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi peluang keberhasilan. Usaha itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai ambisi. Kemudian ada SRK. S untuk sasaran, R untuk resiko, dan K untuk konsekuensi. Sasaran itu adalah tujuan atau hasil yang diinginkan dicapai dalam suatu usaha atau kegiatan. Resiko itu adalah memungkinkan untuk bertemu sesuatu bahaya, sedangkan konsekuensi itu adalah hasil yang kita dapatkan setelah melakukan sesuatu di waktu yang lalu. Kemudian kita masuk ke materi yang keempat, yaitu pengenalan diri. Untuk definisinya itu adalah kemampuan seseorang untuk melihat kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Tahapan pengenalan diri itu ada 4. Yang pertama itu adalah sensing and feeling, yaitu pengendaraan dan perasaan. Yang kedua adalah muncul konsep diri atau persepsi seseorang terhadap diri kita. Yang ketiga itu adalah harga diri, dan yang keempat itu adalah kesadaran diri. Untuk tujuannya, yang pertama ada identifikasi apa yang sebenarnya kita butuhkan, yang kedua itu adalah tumbuhnya pemahaman terhadap kelemahan dan kelebihan, yang ketiga timbulnya percaya diri, dan yang keempat itu tumbuhnya kemampuan mengembangkan kemampuan diri. Untuk metode pengenalan diri itu ada 3. Yang pertama adalah jendela johari, yang kedua ada 4 kepribadian, yang ketiga ada MBTI. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir yang saya tinggalkan pada hari ini, yaitu materi kelima.
pengembangan diri. Hal-hal yang harus diperhatikan itu adalah yang pertama percaya diri, terus tetap realistis, hindari rasa takut, tanggung jawab, dan jangan lupakan kondisi terburuk. Untuk tahapan pengembangan diri itu ada 9. Yang pertama adalah pemahaman diri, yang kedua ada penetapan tujuan, yang ketiga ada dukungan pemeliharaan dan pertumbuhan berkelanjutan, yang keempat ada perencanaan tindakan, yang kelima ada peningkatan keterampilan, yang keenam ada manajemen resiko, yang ketujuh ada evaluasi dan revisi, yang kedelapan ada pemeliharaan dan pertumbuhan berkelanjutan, dan yang terakhir atau yang kesembilan itu adalah mengambil dukungan. Contoh pemanfaatan waktu yang buruk itu ada 3. Yang pertama ada sering menghadiri acara yang kurang penting, kedua ada suka menunda pekerjaan, dan yang ketiga itu ada melakukan pekerjaan dalam kondisi yang mendesak, seperti dikejar deadline saat mengerjakan tugasnya, seperti itu. Kemudian ada metode pengembangan diri yang dibahas pada materi ilmiah yang berikut ini adalah metode pengembangan diri. Yang pertama itu adalah self assessment survey, terus ada jurnal pribadi, pertanyaan reflektif, meditasi dan kontemplasi percakapan dengan orang dekat, mengikuti minat dan hobi, menghadapi tantangan, pengalaman dan perjalanan, dan menerima umpan balik. Berikut selanjutnya ada tips untuk pengembangan diri. Jadi berikut ini adalah tips untuk pengembangan diri. Yang pertama itu adalah mulai dari sekarang untuk mengembangkan diri, terus mulai dalam langkah-langkah yang bertahap dan berencana, terus mau belajar dari orang lain, terbuka dalam perubahan, adanya maksud atau tujuan, tantang diri sendiri, dan ikuti minat atau bakat. Mungkin itu saja rangkuman 5 materi yang saya tinggalkan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.